We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Mengenai pencarian akar atau asal-usul kita. Topik ini saya bawakan setelah menulis dan menyusun buku silsilah keluarga dari keluarga besar saya, yaitu Marga Tio dari garis papa saya, dari garis mama saya, dan Marga Lim dari garis papa saya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat ya, nama saya di situ mungkin agak membingungkan. Alex Chung dalam kurung Lim Kim Hwat. Kalau mengikuti marga papa, itu tentunya pakai marga Lim. Jadi Alexander Lim atau Lim Kim Hwat. Nah, sedangkan Alex Chung ini merupakan nama pena saya. Kalau saya menerbitkan buku, saya menggunakan nama Alex Chung sebagai nama pena. Lalu orang-orang mesti pada tanya, Chung itu apa? Dari mana? Marganya kan harusnya Lim. Jadi, buat saya, marga papa saya itu Lim, itu sudah pasti melekat di dalam diri kita ya, masing-masing kalau yang punya marga gitu. Tetapi saya juga ingin mengangkat marga mama saya, yaitu Marga Tio. Apa yang saya lakukan, saya mengangkatnya dengan cara menggunakannya sebagai nama pena, yaitu Alex Chung. Chung itu apa? Chung itu adalah dialek Konghu dari Tio. Kalau Mandarinnya kan Chang. Kalau Konghunya Chung. Kalau Hokkiannya Tio. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita langsung mulai aja. Kita masuk ke slide pertama. Silakan. Jadi saya menuliskan tagline di sini, kalau bukan kita yang peduli pada silsilah keluarga kita, lalu siapa lagi? Sebab selama ini dari penelusuran saya waktu itu berkeliling ke banyak tempat, lalu bertemu dengan berbagai perwakilan marga-marga di Indonesia, termasuk juga yang marga non-Tionghoa. Mereka memiliki kegelisahan bahwa banyak sekali generasi muda yang tidak peduli sama sekali tentang silsilah keluarga mereka. Bahkan kadang banyak juga yang tidak tahu nama kakek neneknya, dari mana kakek neneknya berasal, kapan kakek neneknya lahir, dan seterusnya. Nah, kalau hal-hal seperti itu tidak didokumentasikan, mungkin kelihatannya sepele, tapi setelah saya menulis buku silsilah keluarga saya sendiri, saya menemukan bahwa silsilah keluarga ini sebenarnya sangat penting dan memiliki manfaat yang luar biasa, dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Ada beberapa poin pembahasan pada malam ini yang akan saya bahas. Seperti mengapa kita perlu menelusuri jejak leluhur, lalu kita perlu memiliki silsilah keluarga. Padahal zaman modern seperti ini mungkin orang udah nggak terlalu peduli. Leluhur ya leluhur, kita ya kita, masing-masing punya kehidupan. Mereka nggak terlalu peduli lagi leluhur mereka, oh ya sudah, itu sudah zaman dulu, jadul, kuno, nggak ada gunanya lagi gitu. Ada yang berpandangan seperti itu. Kemudian saya juga akan mencoba menjelaskan bagaimana seseorang dapat meningkatkan pengakuan dirinya melalui pengetahuan sejarah yang bisa digali sewaktu seseorang itu menulis atau menelusuri silsilah keluarganya. Yang terakhir, saya akan mencoba membagikan apa sih pengaruh penelitian silsilah keluarga terhadap diri kita, terhadap nilai-nilai kehidupan yang kita anut di masa sekarang. Jadi itu semacam menjadi refleksi bagi diri kita semua. Oke, yang pertama, bagi saya dan bagi banyak orang yang juga menulis dan menelusuri silsilah keluarga mereka, menulis silsilah keluarga itu merupakan suatu bentuk penghormatan kepada leluhur dan pendahulu kita. Tanpa pendahulu, tanpa leluhur, tidak ada kita. Yang kedua, dengan menulis
dan menelusuri silsilah keluarga, kita akan dapat memahami akar atau asal-usul kita. Mungkin teman-teman bertanya, asal-usul ya udah, kita udah tahu leluhur kita, kalau yang orang Tionghoa mungkin kebanyakan datang dari Hokkien, yang sebagian datang dari Santung. Tapi banyak juga yang tidak tahu. Saya juga waktu itu kaget sekali, waktu saya berkeliling, saya menemukan ada banyak anak muda yang waktu saya ngobrol, mereka cuma bilang, oh saya orang Bekasi katanya. Oh iya, Bekasinya di mana? Ya Bekasi Barat. Lalu orang tuanya ya, nggak tahu, mereka dari mudanya keliling kemana-mana katanya. Kakek neneknya, wah itu lebih nggak tahu lagi. Nama kakek neneknya tahu nggak? Nggak tahu mas, itu mah udah zaman dulu banget, kita udah nggak ngurusin itu katanya. Jadi buat saya, wow, surprise ya, nama kakek neneknya aja dia nggak tahu gitu. Itu luar biasa. Nah, tujuan atau salah satu manfaat dari menulis buku silsilah keluarga ini adalah menjadi suatu catatan atau dokumentasi berharga bagi anak cucu kita dan keturunan kita dan generasi-generasi selanjutnya. Kelihatannya saat ini mungkin tidak ada gunanya. Bahkan waktu saya menulis buku silsilah keluarga besar saya sendiri, awalnya tuh banyak yang bertanya-tanya, Alex, kamu bikin ini buat apa? Siapa yang mau baca? Apa gunanya? Kamu telusurin begitu, pakai biaya besar kemana-mana, cari foto, kemana-mana tuh apa gunanya? Nah, itu setelah bukunya jadi, ternyata baru ketahuan, oh fungsinya ini. Banyak cabang-cabang garis keluarga kita yang hilang, akhirnya terdeteksi. Kita jadi kenal, oh ternyata itu masih saudara sama kita. Oh ternyata itu engkong kita dulu berjasa sekali ya dengan proses pembangunan di satu tempat gitu. Itu jadi menjadi suatu warisan sih buat saya. Proses awalnya itu sebenarnya nggak sulit. Kita cukup memulai dari diri kita sendiri ya. Kita coba aja bikin coret-coretan begitu. Kita mulai dari nama kita sendiri, lalu kita tarik garis pertama ke atas kita, pasti orang tua. Nah, kita orang tua ada papa, mama. Kita coba telusurin. Nama lengkap papa, mama kita siapa? Marga mereka apa? Lahirnya tanggal berapa? Mereka lahir di mana? Setelah orang tua kita pahami silsilah mereka, data-data tentang mereka, kita coba naik satu tingkat lagi. Oh, papanya kita punya papa, namanya siapa? Asalnya dari mana? Dia marganya apa? Mama kita punya mama dari mana? Asal-usulnya, marganya apa? Nah, di sini nanti kita akan jadi lebih tahu. Kadang-kadang orang tua kita misalnya berasal dari Sumatera. Belum tentu kakek neneknya dari Sumatera. Ya. Jadi kita akan memahami lebih luas, makin kita naik ke atas, makin besar cakupannya. Untuk tahap awal, biasanya para peneliti, termasuk waktu saya menulis buku ini juga, saya membatasi dari, oh saya, anak saya, lalu orang tua saya. Setelah itu cakupannya akan melebar. Orang tua saya, orang tuanya siapa ya? Kita akan cari, dan seterusnya. Nah ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau kita susun, nanti seperti ini. Dalam konteks ini misalnya, saya menempatkan diri saya sendiri di generasi kelima. Orang tua saya generasi keempat, kakek nenek saya, engkong dan emak saya itu generasi ketiga, kakek nenek buyut saya generasi kedua, lalu generasi pertamanya adalah leluhur. Di sini saya memberi contoh disebut generasi ke-1, padahal sudah pasti bukan dia, karena masih ada lagi di atasnya. Nah, dalam konteks ini, cakupan penelitiannya harus kita batasi. Dalam penelitian saya membatasi generasi pertamanya adalah leluhur yang tiba di Indonesia pertama kali. Walaupun belum tentu namanya kita tahu, karena kuburannya atau makamnya sudah terbongkar, sudah tertutup hutan, dan sebagainya. Jadi ini contohnya yang bisa kita susun. Dari graf ini nanti kita bisa melebar. Orang tua kita itu punya kakak, punya adik. Kakek nenek kita juga punya kakak, punya adik. Itu nanti masing-masing akan punya cabangannya lagi ke bawah. Jadi kurang lebih bukunya bisa mencapai ratusan lembar sebenarnya kalau mau ditelusuri. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memberi batasan lingkup penelitian. Coba kita lihat contoh nyatanya di sini. Ini adalah contoh urutan silsilah keluarga yang saya peroleh dari garis papa saya, yaitu marga Lim atau Lin. Di sini saya sebagai cucu dari engkong saya, bernama Lim Chin Hai, saya termasuk generasi kelima, papa saya generasi keempat, engkong saya generasi ketiga,
engkong saya punya papa generasi kedua, dan seterusnya. Generasi pertamanya, saya menyebutnya Lin Cucong, artinya leluhur marga Lin yang ada di Indonesia, karena keterbatasan mencari nama aslinya. Saya sudah mencoba menghubungi Dinas Kependudukan, membongkar arsip-arsip pemakaman, mencari di museum, dan membongkar arsip-arsip di Perpustakaan Nasional, tapi tidak menemukannya. Sehingga untuk menghargainya, saya memberikan Lin Cucong atau leluhur marga Lin yang ada di Indonesia. Nah, proses awalnya tentu ibaratnya seperti kita hendak memulai suatu perjalanan jauh, sudah sepantasnya kita memohon doa restu kepada Tuhan dan juga kepada leluhur kita. Sebelum saya memulai proses penelusuran dan penulis buku ini, saya melakukan istilahnya ritual atau sembahyang memohon doa restu kepada leluhur, mendatangi makam dari engkong, kakek, nenek saya, minta izin berdoa dan menyampaikan permohonan saya untuk diberkati supaya perjalanan ini lancar. Jadi kalau hubungannya menulis silsilah keluarga dengan pengakuan jati diri ya, di sini kita harus memahami suatu konsep, tidak ada leluhur, tidak ada orang tua kita. Tidak ada orang tua kita, maka tidak ada kita. Itu harus menjadi suatu hal yang penting dipahami. Dengan memahami itu, menjadi penyemangat atau salah satu penyemangat bagi saya dalam proses penelusuran jati diri dan leluhur. Setelah mengetahui asal-usul leluhur kita, secara tidak langsung kita akan mendapatkan banyak perspektif lewat pengalaman-pengalaman dan kisah hidup para leluhur atau pendahulu kita. Nah, kejadian-kejadian yang mereka alami semasa hidupnya itu menjadi perspektif tambahan bagi kita, bagi saya juga, tentang asal-usul saya yang menjadi pembentuk jati diri saya. Mungkin bisa dipahami kenapa, oh, papa saya kok karakternya keras, karena ternyata engkong saya mendidik dia dengan keras. Kehidupan engkong saya tuh ternyata sangat keras. Itu jadi turun-temurun berlanjut seperti itu. Saya jadi paham kenapa mungkin ada keluarga teman saya yang kelihatannya tuh cengeng gitu ya, kenapa sih kamu sering kali nangis gitu. Nah, dia cerita, engkongnya mengalami tragedi seperti ini, leluhurnya juga mengalami tragedi seperti ini. Itu ada kaitannya. Nah, dengan menelusuri jejak leluhur dan pendahulu kita, lalu saya menuliskannya dalam bentuk silsilah, itu saya mendapatkan pemahaman bahwa perjuangan hidup para leluhur kita itu sangat tidak mudah. Seperti tadi Pak Sutoyo ungkap di depan ya, ada yang menumpang kapal pengangkut babi, itu gabung seperti itu. Itu saya dapatkan juga dalam proses penelusuran tentang kehidupan leluhur atau pendahulu saya. Salah satu manfaat yang saya dapatkan waktu proses menelusuri asal-usul ini, saya jadi paham, oh ternyata tulisan aksara Mandarin Margatyo atau Chang atau Chung itu versi aslinya berbentuk orang. Dia memegang busur dan panah. Itu buat saya sangat luar biasa sih. Saya jadi tahu bahwa, oh seperti itu sejarahnya. Dulu saya nggak pernah terpikir tulisannya seperti itu ya seperti itu aja. Kalau ditanya dari mana itu, ya dari sananya. Nggak tahu saya. Nah, setelah proses ini saya jadi mempelajari aksara itu ada maknanya. Kenapa bentuknya seperti itu. Juga yang aksara marga Lim atau Lin. Itu aksara purbanya versi aslinya menggambarkan pohon atau hutan. Dan menurut legenda ceritanya itu karena pada waktu zaman dinasti Zhou itu, Raja Zhou itu, Wang yang sangat lalim, dia sangat suka berperang dan menyiksa. Salah satu paman kaisar itu bernama Bigan, dia mencoba menasihati sang kaisar. Tetapi sang kaisar yang dinasihati sangat marah, malah menghukum mati Bigan. Nah, Bigan ini punya istri yang saat itu sedang hamil tua. Beliau lari ke hutan, dan di sana dia melahirkan sambil berpegangan kepada pohon. Itu menurut legendanya seperti itu. Nah, di situ kemudian setelah raja Zhou-nya itu tumbang, digantikan oleh raja penerusnya, barulah raja penerusnya memulihkan nama Bigan dan menghibahkan marga Lim kepada keturunan Bigan. Itu kurang lebih salah satu manfaat yang saya peroleh. Banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita, dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Dengan menelusuri asal-usul ini, saya juga jadi tahu, oh ternyata di Tiongkok sana, marga leluhur saya termasuk lumayan mayoritas di sana. Lalu ada marga Wang, marga Liu, marga Chang,
Marga leluhur saya ternyata kebanyakan ada di Fujian. Marga Wang kebanyakan di utara atau di Santung. Saya jadi mempelajari tentang sejarah juga, gitu. Tentang sejarah dan banyak pengetahuan. Saya juga membaca tentang 100 nama marga, buku Pai Cising itu. Kemudian dari proses penelusuran, saya juga jadi tahu bahwa, oh ternyata marga Lim atau marga Lim itu ada 2 silsilah. Yang satu berasal dari marga Tse, yang kedua berasal dari marga Qi. Dan marga Lin itu di Tiongkok cukup tinggi urutannya, ada di urutan ke-16. Sedangkan marga Tio itu terdapat 3 silsilah yang menjadi sumber dari marga Tio yang saat ini di zaman modern. Silsilah pertama itu merupakan cucu dari marga Qi, cucu Huangti yang bernama Hui Qi. Yang kedua itu termasuk keturunan Huangti juga, tapi dia bernama Xie Chang. Yang ketiga dianugerahi marga Chang oleh mungkin teman-teman pernah membaca cerita Samkok, ada seorang ahli strategi bernama Zhuge Liang. Di sana setelah mengalahkan suku nomad itu, kemudian mereka dianugerahi marga Chang. Nah, salah satu keturunan marga Chang yang dianugerahi oleh Zhuge Liang ini lalu memiliki keturunan-keturunan yang salah satunya juga menyebar di Tiongkok dan di berbagai tempat termasuk di Taiwan. Marga Tio ini sendiri berada di urutan yang cukup besar di Tiongkok, yaitu di urutan ketiga. Urutan pertamanya itu setahu saya marga Li, ya, yang paling besar. Nah ini setelah menelusuri, akhirnya saya juga lihat, oh ini kampung halaman engkong saya di Changzhou ya. Beliau berasal dari suatu desa kecil di Kabupaten Hua'an di Provinsi Fujian. Ternyata engkong saya di sini dulu menghabiskan masa kecilnya, lalu sempat sekolah juga, dijodohkan juga sebelum akhirnya ke Indonesia. Di sana setelah saya telusuri juga ternyata masih ada sepetak tanah milik engkong saya yang ternyata masih dijaga oleh pemerintah di sana. Dan sehingga nanti kalau ada keturunannya yang bisa membuktikan dan mengklaim tanah tersebut bisa diurus dengan baik. Jadi tanah tersebut sepetak kosong itu dikasih batas. Setibanya di sana juga melakukan proses ritual, yaitu ada kelenteng Marga Tio. Kita juga memberi hormat, berdoa di kelenteng Marga Tio di sana. Ini sesuatu hal yang sangat sama sekali baru sih buat saya sebagai seseorang yang selama ini belum pernah mengetahui tentang leluhur, ternyata wow luar biasa. Metode penelitian yang saya gunakan dalam proses penyusunan buku ini, saya menggunakan metode narasi deskriptif, autoetnografi, dan field research. Narasi deskriptif di sini maksudnya saya berkeliling melakukan wawancara kepada narasumber, kemudian saya melakukan observasi dari hasil wawancara tersebut. Sebab seringkali wawancara setiap orang belum tentu sama dengan orang yang lain, walaupun kisahnya, kejadiannya, tanggalnya sama persis, sehingga saya harus membandingkannya. Dan ada juga yang dari 3 narasumber memberikan cerita yang sama, kisahnya sama, mirip, tetapi saya tetap harus melakukan cross-check atau pengujian silang ke arsip-arsip nasional di Perpusnas. Di sana saya mendapatkan cerita yang lebih detail, seperti tanggal kejadian, itu penting. Wawancara ini juga dilakukan terhadap bukan hanya sumber-sumber internal keluarga besar, seperti paman, bibi, kakek, nenek, ayah, ibu, tapi kita juga perlu melakukan, mencari narasi yang melengkapi perspektif kita dari sumber-sumber eksternal seperti tetangga, kerabat, teman, keluarga yang luar garis. Saya waktu itu sampai mendatangi rumah sakit di Bekasi yang ternyata itu dulu tanah engkong saya di Bekasi sebelum dijadikan rumah sakit. Nah, ada salah satu senior di rumah sakit itu yang masih mengenal setelah saya tunjukkan foto engkong saya. Oh, ini dulu ceritanya seperti ini gitu. Jadi belum tentu keluarga kita sendiri tahu cerita detail tentang sejarah keluarga kita. Bisa juga sumber-sumber eksternal yang lebih tahu. Karena kan mungkin saja pendahulu kita atau leluhur kita memiliki aktivitas yang banyak di luar. Kemudian saya juga menggunakan metode autoetnografi. Autoetnografi di sini maksudnya adalah
kita mendasarkan tulisan kita atau buku kita berdasarkan pengalaman personal. Pengalaman saya waktu kecil, saya ingat entong saya seperti apa, emak saya seperti apa, kemudian saya rangkum itu, saya coba gabungkan dengan cerita sejarah berdasarkan penuturan orang tua dan narasumber, serta lingkungan pada waktu itu kejadian atau masa kecil saya di mana. Dari semua situasi dan komponen tersebut, kita tarik kaitannya dengan konteks sosiohistoris yang terjadi pada masa leluhur kita. Jadi misalnya, kenapa waktu itu kakek kita sepertinya hidupnya susah sekali ya. Ternyata setelah diteliti, karena dulu ada G30S, sehingga mengakibatkan larangan-larangan. Itu menyulitkan dalam proses mencari mata pencarian. Seperti itu. Yang ketiga, saya juga menggunakan metode field research atau survei lapangan, di mana saya mendatangi langsung lokasi-lokasi yang perlu diteliti seperti makam-makam kuno atau bongpai, atau kita mencari Xinji, Cien, itu di berbagai tempat yang ada hubungannya dengan leluhur kita. Saya juga melakukan studi literatur, saya melakukan penelitian terhadap surat-surat, dokumen-dokumen zaman kolonial, yang memiliki hubungan dengan kisah-kisah sejarah keluarga besar saya. Banyak foto lawas yang saya dapatkan, dan uniknya kadang saya justru ketemu temuan-temuan yang bukan target penelitian saya, tapi itu saya jadikan menjadi target penelitian berikutnya. Seperti misalnya ada tokoh yang muncul di salah satu foto bersama leluhur saya, wah ini kan tokoh terkenal, kita jadi pengen tahu apa kaitannya. Nah itu bisa menjadi materi tambahan. Nah, kita juga bisa menggali berbagai macam perhitungan, tapi ini juga saya menjadi belajar ya, saya jadi belajar menghitung unsur, mencari tahu perhitungan arah mata angin dan sebagainya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang jadinya kita bisa belajar gitu dari proses penelitian silsilah keluarga. Nah ini adalah salah satu gambar buat saya, ini artefak ya, karena milik engkong saya. Saya jadi tahu bahwa ternyata beliau itu dulu di masa mudanya adalah anggota perkumpulan Honggisun yang ada di Pekojan. Beliau juga menjadi anggota perkumpulan kematian gotong royong di Karet Pasar, Jakarta. Dokumen-dokumen ini setelah saya teliti ulang dan saya bandingkan dengan bahan-bahan yang ada di koran Sinpo, Kengpo, dan Star Weekly, itu memiliki kaitan yang luar biasa sih. Jadi kita jadi paham apa peranan perkumpulan ini, mengapa engkong saya gabung di perkumpulan ini, apa tujuannya gitu. Salah satunya adalah perkumpulan yang bernama Hokkien Punghui. Ya, jadi itu perkumpulan orang-orang Hokkien. Saya mendapatkan hasil cerita bahwa pada waktu itu banyak orang Hokkien yang baru datang, yang orang-orang Totok ya, itu datang ke sini. Mereka seringkali tidak punya modal. Bahasanya, bahasa Melayunya masih campur aduk. Jadi mereka tuh dibantu oleh perkumpulan Hokkien Punghui, khusus untuk pendatang yang dari Hokkien. Dibantu, dimodali, lalu diberikan kesempatan untuk berdagang, diberikan bahan-bahan, misalnya, ini coba tolong kamu keliling ya, dagang ini gitu. Nanti setelah orang tersebut sukses, dia harus kebalikannya, dia membantu para pendatang yang berikutnya. Itu makanya disebut konsepnya gotong royong. Ini juga beberapa artefak lain yang saya dapatkan sewaktu menggali, seperti perhitungan Patse atau PG-nya dari garis keluarga besar saya. Lalu di sini juga ada kartu tanda pengenal dari Engkong yang menyatakan bahwa harus tunduk kepada Nippon, tentara Nippon. Waktu itu tahun 42 Jepang masuk, jadi Belandanya terusir. Mau tidak mau, untuk menyelamatkan diri, semua harus patuh kan. Warga negara itu harus patuh. Jadi dia harus menandatangan surat pengenal ini. Seperti itu. Nah, tahapan-tahapan yang saya lalui pada saat proses penelusuran ini, pertama saya mengidentifikasi apa yang bisa saya ketahui. Jadi kalau teman-teman di sini berminat untuk menyusun silsilah keluarga, bikinnya yang simpel aja dulu. Apa yang teman-teman ketahui. Nama sendiri pasti tahu, marga sendiri pasti tahu. Nama lengkap misalnya orang Tionghoa punya nama lengkap sendiri, itu kita bisa tahu atau enggak. Nama orang tua kita, silsilahnya seperti apa, asal-usulnya, tinggal di mana, nama lengkapnya siapa, kisah hidupnya seperti apa, belum tentu kita tahu. Ada teman saya yang saya tanya, nggak tahu ya masa mudanya seperti apa, tapi dengar-dengar sih dia pernah jadi preman katanya. Wah, itu buat saya juga suatu kejutan gitu.
Jadi hal-hal seperti itu aja sebenarnya banyak yang menarik sekali untuk kita ungkap. Gitu. Itu pertama adalah identifikasi. Setelah kita identifikasi apa yang kita ketahui, kita tuliskan, kita perlu menentukan ruang lingkup. Apakah kita ingin meneliti hanya keluarga ayah saja, atau juga keluarga ibu. Karena kalau keluarga ayah saja, itu sudah punya ayah dan ibu lagi. Ayah ibunya ayah, punya ayah ibu lagi. Itu aja cabangnya udah banyak sekali. Kalau kita tambahkan dengan pihak ibu, berarti akan sangat banyak. Itu yang saya lakukan waktu itu, saya bikin dua-duanya. Saya telusuri dari garis papa, oh seperti ini, saya telusuri dari garis mama. Makanya saya memilih juga menggunakan nama pena dari marga ibu saya. Setelah kita mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui, kita menentukan ruang lingkup penelitian, ini kita perlu memilah narasumber dan bahan-bahan. Pemilahan ini sangat penting sebagai dasar untuk membatasi isi buku kita atau isi sejarah keluarga kita. Narasumbernya mau dari dalam atau dari luar negeri. Ini tentunya juga sangat tergantung dari modal yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki, itu juga sangat penting. Makanya kalau zaman pandemi gini akan lebih sulit ya, karena kita tidak bisa berpergian. Yang keempat, setelah memilih narasumber dan bahan, kita mulai mencoba mengakses narasumbernya itu, mendatangi langsung, melakukan wawancara, kita bisa melakukan cross-check dengan cara studi literatur, menguji ulang cerita-cerita dari narasumber, apakah benar terdapat di dalam buku sejarah, apakah benar tercatat di dalam koran-koran zaman dulu seperti itu. Itu bisa kita uji ulang. Setelah itu, semua bahan tersebut kita dapatkan dalam konteks buku saya. Waktu itu saya melakukan penelitian keliling selama 2 tahun kurang lebih. Saya mendapatkan banyak sekali bahan, foto, artefak, benda-benda seperti patung dan sebagainya, itu kita rangkai, lalu kita evaluasi mana yang memang valid datanya dan bisa kita lakukan penulisan di dalam silsilah keluarga. Ini sangat penting sebab ada juga beberapa teman saya yang meneliti silsilah keluarganya sampai ke keraton, ternyata dia mendapat sumber yang salah. Sehingga setelah buku silsilahnya jadi, dia ingin mendapatkan stempel semacam pengesahan gitu, tidak diakui. Karena narasumbernya juga bukan orang yang berkompeten di bidangnya, atau dari garis luar keluarga yang tidak dianggap. Itu sangat penting sih, perlu cek dan recheck. Nah ini sebagai contoh, kalau kita sudah menentukan lingkup penelitian, itu akan sangat jelas. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada penulis, misalnya saya. Kalau kita membatasi penelitian hanya dari garis ayah saja, itu sudah cukup banyak. Ayah ini ceritanya seperti apa? Dia anak siapa? Kakeknya itu Kongco ya. Dia dari mana asalnya? Kongco sendiri pasti punya orang tua lagi dan seterusnya. Ini kita perlu memetakan dan menentukan ruang lingkupnya. Bukunya lebih tebal lagi, 500 halaman lebih, hampir 600. Kalau buku dari garis papa saya sekitar 300 atau 400 halaman. Nah, poin-poin penting di sini yang ingin saya sampaikan, pada saat kita menentukan lingkup penelitian, ada beberapa pilihan yang bisa kita tentukan. Misalnya, memberi batasan generasi. Sampai generasi keberapa yang mau diteliti? Kalau kita, misalnya penulis dalam konteks ini saya, sebagai generasi ketiga, orang tua kita generasi kedua, kakek kita generasi ke-1, apakah kita mau meneliti sampai di atas kakek kita lagi, dan seterusnya, atau hanya sebatas sampai kakek nenek kita aja? Itu juga penting. Setelah itu, batasan asal-usul. Kadang ada peneliti yang membatasi penelitiannya berdasarkan daerah asal leluhurnya. Dia membatasi hanya lingkup kakeknya yang ada kisahnya di daerah Fujian saja. Dia tidak ingin dia tidak ingin meneliti lebih jauh sampai keluar daerah tersebut. Ada juga yang hanya membatasi garis keluarga dalam saja. Tapi menurut saya kalau memberi batasan garis keluarga dalam, datanya bukan mungkin lagi, pasti kurang lengkap karena akan ada lintas-lintas atau temuan dengan peneliti hanya maunya bikin buku silsilah dari garis papa aja. Atau saya hanya mau bikin dari garis mama aja. Itu juga terserah masing-masing ya. Tapi tentunya sangat penting juga menentukan lingkup ini berdasarkan narasumber yang ada, yang usianya sudah sangat tua.
Jadi saya memilih yang itu dulu. Karena kita nggak pernah tahu umur orang kan. Tapi selagi beliau masih diwawancara, ngomongnya masih nggak ngelantur, masih bisa dengar, segera sepuh, beliau kondisi nggak sehat, baru bicara beberapa kata-kata, sudah harus istirahat. Kita perlu datang lagi mungkin besok, atau lusa, atau mungkin minggu depan, atau bulan depan. Itu yang menyebabkan proses penelitian bisa makan waktu bertahun-tahun. Itu pun kalau semuanya ada yang sampai Merauke ya, itu sangat tidak mudah menentukan jadwal, mengatur pertemuan. Itu saya alami. Atau teman-teman mungkin mau membatasi. Saya hanya mau membatasi buku silsilah berdasarkan marga saya aja. Yang lainnya saya nggak mau peduli. Itu bisa juga. Tapi rasanya buku silsilahnya akan tidak lengkap sih. Karena otomatis berkurang kan hal-hal yang bisa digalinya. Gitu. Karena memberi batasan berdasarkan marga. Tapi itu kembali lagi ke resource, dana kita, sumber dana kita, sumber wawancara kita, dan sebagainya. Mana yang bisa digali, itu dulu yang harus dikejar. Banyak nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan dari hasil proses menulis buku silsilah tersebut. Juga menjadi bahan refleksi pribadi bagi saya. Yang pasti, saya jadi tahu, nggak mau kenal lagi sama saya, nggak mau ingat lagi sama saya, rasanya gimana gitu ya. Kita udah dilupakan deh gitu. Itu rasanya sangat menyedihkan, lupa kulitnya di dalam setiap buku saya. Itu penting. Saya selalu menuliskan ucapan terima kasih kepada siapa saja yang proses penulisan. Kemudian proses penelusuran silsilah ini juga bagi saya menambahkan rasa cinta ya kepada keluarga, kepada leluhur. Kita jadi lebih paham dulu perjuangan leluhur kita, pendahulu kita itu sangat sulit. Sampai akhirnya kita bisa berada di sini dengan keadaan seperti ini, perjuangan para leluhur yang kadang-kadang buat saya, apa iya bisa seperti ini? Mana mungkin gitu kan. Tapi ternyata itu mungkin, dan itu terjadi di zaman mereka. Buat kita mungkin lucu ya. Masa sih buat ngasih kabar aja mereka harus lari sampai 10 kilo gitu. Ya iya, dulu kan nggak ada handphone. Ya kan? Telepon juga belum tentu bisa diakses pada saat itu. Yang terakhir, buku silsilah ini juga mempersatukan keluarga. Ini ada cuplikan potongan kisah dari buku silsilah yang saya susun. Di sini bercerita tentang perjuangan engkong saya yang bernama Tio Cui Seng. Fotonya ada di samping kanan. Beliau itu waktu itu mengalami kebangkrutan, lalu dia mulai lagi dari nol setelah mengalami kasus penipuan, ditipu orang. Dia mengumpulkan kembali modalnya sedikit demi sedikit, lalu dia mencoba kembali ke Tiongkok dan menikah di sana. Pada waktu itu di Tiongkok juga bukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, karena terjadi peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kasus Nanking Massacre ya, di sana jadi waktu itu tahun 1937 itu benar-benar tahun yang berat bagi pasangan saya. Banyak kisah-kisah yang diceritakan, makan aja sangat sulit. Lalu ada juga engkong dari garis papasan Galim bernama Lim Chin Hai. Fotonya ada di sebelah kanan. Setelah proses penelusuran silsilah ini, saya jadi paham dengan Insinyur Sutami ya saat itu. Waktu itu gedung tersebut harusnya digunakan untuk Konevo ya, sesuai perintah Bung Karno. Tapi karena terjadi peristiwa G30, waktu di rumah engkong saya tuh ada maket besar tentang gedung ini. Beliau yang bikin itu, kontraktor. Kantornya itu sekarang sudah dibongkar, yang sekarang ini posisinya menjadi Taman Ismail Marzuki. Itu dulu kantor engkong saya. Sayangnya setelah peristiwa G30S, usaha beliau disita, kantornya juga ikut disita. Sejak itu engkong saya ini mengalami kesulitan dalam hidupnya. Hal-hal seperti ini tidak pernah saya ketahui sebelumnya kalau saya tidak menyusun buku silsilah keluarga. Jadi ya, banyak sekali sih manfaat yang bisa digali. Saya yakin teman-teman juga kalau mencoba menelusuri kisah-kisah leluhurnya, kakeknya, engkongnya, dan seterusnya, pasti banyak kisah yang sangat menarik untuk diulas. Nah, kita sekarang coba membahas tantangannya. Dari tadi saya bercerita tentang tekniknya, metodenya, cara penulisannya, langkah-langkahnya. Tapi dalam proses pembuatannya itu sangat tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi pada waktu proses penyusunan, pengumpulan data, penulisan, itu banyak sekali tantangannya. Yang paling utama tentunya keterbatasan narasumber. Kalau nggak ada narasumbernya, isi bukunya apa? Karena lebih ke arah berdasarkan ingatan saja.
Tapi kalau ada narasumber, kita bisa melakukan cross-check atau studi banding, atau kita bisa uji dengan bahan-bahan lain. Keterbatasan dokumentasi ini yang sangat penting sih. Banyak sekali keluarga yang tidak memiliki dokumentasi. Kadang selembar surat pun nggak ada. Waktu saya coba kunjungi salah satu marga yang ada di Mangga 2, mereka bilang ada satu marga nih orang, tapi mereka tidak punya dokumentasi karena waktu itu Jakarta banjir besar tahun 1932 ya. Itu habis semuanya, hangus. Jadi tidak ada dokumentasinya. Kalau sudah seperti itu, berarti silsilah keluarganya akan lebih terbatas pada hasil wawancara saja. Yang ketiga, biaya besar. Nah, ini sebenarnya biaya ini kalau mau ditanggung bersama-sama oleh segenap keluarga besar pasti bisa. Tapi seringkali keluarga besar itu tidak melihat ada manfaatnya. Buat apa bikin silsilah keluarga, siapa yang mau baca? Hari gini gitu loh, bikin silsilah keluarga itu kan zaman kuno, nggak ada pentingnya lagi. Anak cucu kita juga nggak akan baca kok, ngapain kamu bikin? Nah, biaya ini otomatis akan ditanggung oleh pihak atau penulis yang berminat, yang memiliki passion di dalam dirinya untuk menyusun silsilah keluarganya. Proses risetnya itu sendiri akan sangat berliku-liku. Kita akan melakukan penelusuran, bahkan melakukan restorasi dokumen, menempelkan kertas yang sudah sobek-sobek, melakukan penelusuran kepada makam-makam kuno, itu banyak sekali. Itu perlu waktu dan biaya besar. Coba teman-teman bayangkan kalau kita misalnya pegawai kantoran. Senin sampai Jumat kita kerja. Sabtu Minggu kadang-kadang masih masuk. Terus kapan kita risetnya? Apa mungkin kekuburannya malam-malam? Kan nggak mungkin. Seperti itu salah satu tantangannya waktu itu saya hadapi. Kemudian anggaplah kita sudah punya modal, kita sudah punya narasumber, ada dokumen. Tidak semudah itu juga, karena dalam pengalaman saya pada waktu itu, lokasi makamnya itu susah ditemui. Ada beberapa di lokasi yang sama, tapi ada 3. Bongkainya tidak ada namanya. Yang mana yang leluhur saya? Yang 1, 2, apa 3? Tapi akhirnya waktu itu kami memilih, oke, kita pasang hiyo penghormatan di ketiga makam ini. Gitu. Baru kemudian kita lacak ke dinas pemakaman setempat, kita cari tahu, oh sepertinya blatnya yang ini pakai bahasa Belanda, ada di paling kanan dari situ, seperti itu kita carinya. Tapi namanya tetap nggak ketemu. Ada juga generasi muda yang mulai tertarik dan pengen nih bikin gitu, dia sangat berminat, tapi tidak memahami budaya dan tradisi. Jadi seringkali proses mencari narasumbernya ada hambatan karena dia tidak memahami pakai wu-nya seperti apa, bertemu senior, ada tata caranya. Ada yang anak generasi muda, saya lihat waktu wawancara, angkat kaki gitu ya, pasang posisinya nggak nyaman gitu dilihat, itu buat generasi senior itu sangat tidak sopan. Yang tadinya mungkin dia mau diwawancara, langsung disuruh pulang. Lalu tantangan yang paling banyak tentunya juga tidak ada minat atau kurangnya minat generasi penerus. Seperti yang tadi saya bilang, anak muda sekarang mungkin tidak ingin lagi atau tidak merasa ada manfaatnya menelusuri ini. Ada juga yang berminat tapi tidak menguasai pemahaman sejarah dan bahasa. Nah, ini contohnya misalnya seperti saya sendiri. Saya tidak bisa berbahasa Mandarin, tidak bisa berbahasa Hokkien. Akhirnya mau nggak mau saya belajar. Tapi itu sangat menghambat dalam proses pembacaan dokumen, pembacaan artefak-artefak, pembacaan nama-nama yang tertera di bongkai dan sebagainya. Itu sangat menghambat. Akhirnya kita belajar pelan-pelan. Dan kadang-kadang di bongkai ternyata aksara yang dipakai bukan aksara modern, tapi aksara kuno. Itu belajar lagi. Jadi saya harus konsultasi ke berbagai macam narasumber dan tokoh-tokoh yang memahami bahasa Belanda, aksara kuno, Tionghoa, dan sebagainya. Setelah semuanya ada, seringkali juga tidak didukung oleh keluarga besar sendiri. Yang tadi saya ceritakan di atas, apa gunanya kamu bikin ini? Nggak ada gunanya, nggak ada yang baca. Nanti paling jadi ganjelan meja. Itu rasanya, waktu dibilang kayak gitu, wah rasanya kok nggak menghargai sekali gitu ya. Paling nggak kan, leluhur kita harus dihargai, dicatat namanya. Leluhur saya adalah si ini, dulu aslinya adalah orang ini, tinggal di sini. Itu pun tidak ada yang mau mencatat. Nah, akhirnya saya pikir, ya udah, saya akan jalan aja terus. Gitu. Setelah jalan, ada juga saya lihat teman-teman sesama pembuat silsilah keluarga yang tidak memahami pentingnya. Mereka hanya mencatat, lalu mencatatnya hanya sebatas garis-garis saja, misalnya nama dia, nama orang tuanya, kakeknya,
atasnya lagi, lalu dipajang, ditempel di bingkai. Udah, that's it. Buat dia, paling nggak kan udah ada, katanya. Sebenarnya kalau mau digali, manfaatnya jauh lebih besar daripada itu, daripada sekedar digantung di dinding, dipajang, di bingkai gitu. Itu lebih jauh lagi sebenarnya. Ini terima kasih atas kesabaran teman-teman. Presentasi saya sudah hampir habis. Di sini saya mencoba menampilkan beberapa foto hasil waktu pengalaman saya menelusuri berbagai macam makam-makam kuno dan hutan-hutan untuk mencari jejak-jejak leluhur saya. Ini foto-foto hutan yang harus saya lalui. Jadi ini waktu itu udah biasa banget deh, itu pulang-pulang tuh kaki bengkak, tuh semua badan merah-merah, gatal-gatal, semua tuh udah biasa sekali karena berbagai macam serangga, ada ular dan sebagainya macam. Nah, ini salah satu contoh yang makam yang saya temui. Coba teman-teman lihat ya, ini adanya di tengah hutan. Terus posisinya sudah seperti ini. Kita harus membongkar, mengajak penduduk setempat untuk mencoba menemani kita, mengantar kita, membabat alang-alang yang sudah sangat tinggi gitu. Kita perlu membaca ini. Masih untung ini mungkin masih pakai aksara Latin, kita masih bisa paham. Tapi banyak sekali yang menggunakan aksara kuno. Ada juga yang seperti ini misalnya, aksaranya, batunya sudah tergores, sehingga kita tidak bisa mengenali lagi informasi-informasi yang tertera di dalamnya. Waktu itu atas petunjuk dari seorang senior yang ada di luar negeri, saya mendapatkan petunjuk, oh kamu harus bakar pasir panas dibakar gitu, lalu pasirnya itu harus dilemparkan ke arah bongkainya itu, sehingga nanti tulisannya akan muncul katanya. Oh, apa benar ya? Terus saya coba, ternyata benar bisa gitu. Nah, tips-tips atau trik itu juga buat saya sesuatu hal yang baru sih. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat, ini hanya foto hutan, kumpulan pohon gitu ya, atau berbagai macam lebatnya rumput ilalang gitu. Padahal di balik ini, di balik rimbunan ilalang ini, terdapat 5 makam. 5 makam ada di balik pepohonan ini. Jadi prosesnya itu sangat tidak mudah. Kita harus menggali, dalam arti menggali bukan menggali kuburannya ya, tapi menggali sampah-sampah kotoran atau pohon-pohon di sekitarnya, mencari tahu apakah ada papan kayu atau papan yang masih bisa kita baca, kita kenali gitu. Karena zaman dulu itu tidak ada TPU khusus, jadi seringkali mereka menguburkan jenazah itu langsung di belakang rumah atau hutan di belakang tempat mereka tinggal, menjadi semacam kompleks pemakaman keluarga. Nah ini lihat aja, kalau kita seperti ini, nyarinya gimana ya gitu kan? Ada 5 makam di sini, dan setelah digali akhirnya ketemu, setelah dibersihkan, dicari gitu. Tapi itu pun tidak semudah itu, ada banyak izin yang harus kita lalui, ada prosesnya, yang tidak sembarangan bisa membabat pohon atau ilalang. Nanti pasti warga setempat juga komplain. Nah ini salah satu makam di mana saya pernah mengalami sebuah kejadian mistik yang mungkin agak di luar akal sehat. Ini sudah ketemu makamnya, lalu kami ingin melakukan proses penelitian atau pencarian data. Pada waktu itu, ini sekedar cerita aja ya teman-teman ya, sekedar nambahin aja. Pada waktu itu, kami ingin memasang lilin atau hiyo gitu, menggunakan korek api. Korek apinya bukan korek api yang dipakai kayu gitu, tapi korek api gas. Korek api gasnya itu sebelumnya berfungsi dengan baik, gasnya masih banyak, itunya juga banyak. Tapi di depan makam ini itu nggak bisa. Apinya keluar, tapi tiba-tiba langsung padam, seperti ada angin gitu. Padahal cuaca sangat panas, tidak ada angin yang berhembus. Itu sampai 10 kali kita coba, selalu mati. Akhirnya sama pengantarnya, kita diajak, mungkin kita coba ke altarnya aja. Oke, di depan altar, itu nyala. Hionya bisa dipasang, korek api gasnya juga bisa berfungsi normal lagi. Gitu. Ya mungkin aja itu cuma sekedar kebetulan, tapi itu saya bagikan aja. Karena kita udah coba sampai 10 kali juga nggak berfungsi. Hal yang sama juga pernah kami alami tuh waktu proses mencari jejak kungfu tradisional di Indonesia. Ada hal-hal semacam itu yang kadang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Nah, setelah perjuangan bertahun-tahun itu, akhirnya inilah hasilnya, buku yang saya bikin, yang saya tulis.
tentang leluhur saya dari marga Tio, yaitu Lineage Tio Chuseng, dan Lim Chin Hai, engkong saya, dari garis papa dan mama. Ini bukunya. Nah, pada waktu Imlek, kumpul keluarga besar, ini bukunya saya cetak, saya terbitkan, saya bagikan, menjadi salah satu media perekat keluarga. Ya, buat saya sih suatu kebanggaan tersendiri ya, bahwa keluarga jadi rangkap, jadi tahu, mereka jadi baca, oh ternyata seperti ini ya. Wah, terima kasih ya Alex, jadi tahu gitu kita ceritanya. Siapa tahu ke depannya akan ada generasi penerus yang ingin meneliti lebih lanjut. Itu menjadi suatu pembibitan juga. Oke, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih banyak. Matur nuwun, kamsahamnida. Thank you. Thank you, Pak Alex. Ini banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari tadi. Saya pengen stop Oh tadi. iya, Pak. Oh iya, silakan, Pak. Saya boleh stop sharing, Pak ya? Hah? Ya, Saya stop boleh sharing stop aja. sharing. Stop sharing. Saya bikin speakers view ya. Oke, yang pertanyaan saya pertama, Pak. Ya. Pencarian ini adalah pengembaraan yang luas, Pak. Luas tapi spesifik. Spesifik tapi luas. Pengalaman atau kejadian apa yang membuat Pak Alex ingin memulai pengembaraan ini, Pak? Oh ya, kalau konteks saya pribadi ada dasarnya. Tapi ada juga intermezzo sedikit teman saya yang pengalamannya itu dari mimpi. Dia tiba-tiba mendapat mimpi, lalu dia ingin membuat silsilah keluarga. Kalau saya, waktu itu pengalamannya bermula dari saat selesai menulis buku Melacak Jejak Kungfu Tradisional di Indonesia. Pada waktu itu, saya keliling Indonesia 4 tahun kurang lebih bersama tim ACE ya, bersama Ko Erwin Tan dan Ko Charlie Huang. Kita mewawancarai dan mendokumentasikan beragam lineage kungfu tradisional yang ada di Indonesia. Pada waktu itu, saya berpikir setelah bukunya selesai, saya merasa sedikit terusik batin saya. Kenapa ya, kok saya bisa menelusuri dan menulis begitu banyak tentang keluarga dan lineage orang lain. Tapi keluarga saya sendiri kok nggak ada yang tulis. Nggak punya malah. Akhirnya dari situ saya mulai menelusuri, Pak. Kurang lebih itu latarnya. Oke. Nah, saya pernah mendengar dari guru saya di China pada waktu itu, Badan Antariksa Amerika, NASA, memburu kuburan-kuburan kuno dan silsilah generasi keluarga di China. Mereka ingin riset genetika untuk memperbaiki kesehatan manusia. Nah, untuk Pak Alex sendiri dengan mencari silsilah generasi keluarga, apa yang ingin diperbaiki dalam keturunan keluarga Pak Alex? Ya, saya pernah dengar sih Pak tentang eksplorasi lembaga NASA tersebut ya, terhadap kuburan-kuburan kuno sama silsilah keluarga di China itu. Dari beberapa jurnal yang saya baca, mereka itu ingin memetakan pergerakan manusia purba dan menggali genetika biologis manusia purba untuk menjadi bahan riset perbaikan kesehatan. Kalau dalam konteks saya, nggak sampai DNA gitu sih Pak, saya hanya mencari dan melacak saja. Jadi niat awalnya itu menelusuri, kemudian menjadi pegangan dokumen bagi keluarga kita. Tapi kalau kaitannya dengan apa sih fungsinya buku ini terhadap perbaikan keturunan kita dalam hal-hal tertentu. Ambil contoh saja misalnya dalam hal kesehatan. Kaitannya dalam kesehatan, dalam konteks buku saya menemukan bahwa oh engkong saya ada riwayat medis gejala atau penyakit diabetes. Dan ternyata penyakit itu dalam tanda petik diwariskan ke mama saya. Makanya mama saya juga ada penyakit diabetes. Nah, hal-hal tersebut membuat saya dan adik-adik saya menjadi lebih mawas diri ya dalam menjaga pola makan supaya terhindar dari penyakit yang sama. Itu salah satu contoh di bidang kesehatan. Lalu kaitannya dengan perbaikan kehidupan misalnya. Kisah-kisah yang dialami oleh para pendahulu kita itu menjadi penting buat saya dan keturunan-keturunan selanjutnya seharusnya untuk menjaga kepercayaan orang, sekaligus kita juga berhati-hati memilih orang yang bisa dipercaya. Nah, itu beberapa contohnya sih, Pak Sutoyo. Ya, Pak Sutoyo. Sorry. Ini yang tadi yang ditanyakan sama Pak Budi juga. Oh, oke. Beberapa orang dipecat dari marga keluarganya, lalu ganti marga. Apakah pernah menemukan kejadian ini di keluarga Pak Alex, Pak? Orang yang keluar dari marga Pak Alex, atau yang masuk dari keluarga lain, ya orang yang dipecat dari keluarga lain masuk ke keluarganya Pak Alex. Silakan.
Sepanjang penelusuran saya sih di keluarga besar saya tidak ada, Pak, yang sampai mengalami dalam tanda petik dipecat gitu ya dari marga keluarga. Tapi kalau diancam itu ada, diancam tanda petik. Misalnya, tapi diancam pun tidak serta-merta menghilangkan marga ya, Pak ya, karena marga itu sudah bawaan. Misalnya contoh nih, di salah satu kasusnya diancam nih sama engkong saya. Kalau sampai menikahi orang dari marga tertentu, yang dia sebut marga ini gitu, maka tidak akan dianggap anak lagi. Angkat kaki dari rumah. Itu ada. Gitu. Karena ada historis dengan marga ini, jadi mereka musuhan di atasnya. Anak cucunya jadi kena imbasnya. Tapi kalau orang yang masuk atau diberi marga di keluarga besar itu ada. Itu salah satunya paman saya. Itu melalui proses kwepang atau kuofang. Jadi salah satu paman luar keluarga saya itu awalnya dia terlahir di marga Wi atau Huang. Tetapi kemudian dia diangkat anak dan diangkat anak oleh engkong saya dan diberi marga baru yaitu marga Tio. Itu ada. Oh, yang masuk ada berarti ya? Ya. Ya, oke. Perjuangan leluhur paling ekstrim yang dilakukan perjuangan apa, Pak? Nah, ini kalau dibilang ekstrim ini maksudnya apa nih, Pak? Karena konteksnya luas ya. Paling susah gitu. Karena kita tahu dalam 100 tahun ini, 120 tahun ini kita suku Tionghoa, orang Tionghoa itu sangat menghadapi krisis negara politik yang sangat luar biasa sehingga harus meninggalkan China ke negara lain kan. Nah, ini mesti ada kejadian-kejadian ekstrim yang dilalui mereka kan. Seperti tadi yang saya ngomong, ada yang ya, naik kapal babi masuk ke Indonesia, lalu sampai sini jadi orang paling kaya di kotanya. Nah, ini kan sesuatu yang kita unimaginable pada waktu itu. Mereka umur 11 masih belum tahu apa-apa dan sebagainya. Contohnya seperti itu, Pak. Mungkin kalau boleh saya cerita sedikit, salah satunya pada waktu peristiwa anti Tionghoa ya, pada tanggal 22 April 1967. Itu emak saya dari garis mama itu bersama salah seorang anak perempuannya waktu itu sedang berbelanja di daerah Glodok sana. Nah, mereka itu terjebak di tengah-tengah mati Tionghoa yang waktu itu mereka sudah melakukan kekerasan dan penjarahan. Suasananya sangat ngeri. Nah, beruntung emak saya bersama salah satu anak perempuannya ini diselamatkan oleh seorang pedagang Hoa juga yang ada di salah satu toko. Ayo masuk cepetan gitu. Langsung ditutup pintunya. Itu pun sebenarnya masih sangat khawatir ya, di dalam bisa dibakar, dijarah dan sebagainya. Nah, pada waktu itu telepon kan jelas masih sangat langka tahun 60-an itu. Engkong saya juga mendengar kabarnya bahwa di daerah Glodok itu terjadi huru-hara. Disuruhlah salah satu anaknya atau paman saya menjemput emak saya di sana. Tapi ternyata paman saya pun tidak bisa ke sana karena begitu sampai ke tempat angkutan umum itu masa sudah ramai ya. Dan dia dengan mata kepala sendiri melihat tuh ada banyak kasus penusukan terhadap orang Tionghoa dan sebagainya. Jadi paman saya itu yang matanya sipit, kulitnya putih langsung lari lagi pulang dia. Nggak berani jemput gitu. Nah itu proses menunggu saat masa itu udah mulai reda, besokannya itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan sih Pak. Mungkin tidak ekstrim ya, tapi rasanya gimana gitu. Memikirkan keluarga kita di sana itu nasibnya nggak jelas, nggak ada handphone, nggak ada apa. Itu luar biasa sih. Waktu itu emak saya lihat setelah dia pulang di Kali Ciliwung yang sekarang itu mungkin teman-teman tahu ya di Jalan Hayam Buruk kan ada kali itu di tengah-tengahnya di Jakarta Barat sorry. Itu dulu merah tuh warnanya menurut emak saya karena banyak mayat di situ yang dibuang di situ. Lalu ada juga paman saya yang pada saat PP 10 itu terpaksa dalam tanda petik hijrah ya, dipulangkan ke Tiongkok. Di sana ternyata tidak seindah yang dibayangkan juga, karena kerja keras. Dia cerita di sana harus membangun jalan, mendapat tugas itu mengumpulkan kotoran manusia sekian banyak, lalu dijadikan pupuk dan sebagainya, itu ada. Sampai akhirnya ternyata paman saya ini memang dasar aslinya orang Indonesia, walaupun sudah jadi warga negara sana, akhirnya dia pindah ke Hong Kong. Sekarang ini kalau datang ke Indonesia nengok kita, pasti nyarinya, Alex bisa beliin saya ini nggak DVD? Apa tuh? Cek. Ya, ini carilah Gambang Kromong, itu kan, Cokek, itu ya, itu sukanya gitu dia. Kalau udah itu dengerin lagu pakai ning nong gamelan itu dia joget gitu.
Padahal bahasanya udah fasih sekali. Ini udah kayak enceng-cek dari Tiongkok gitu, tapi emang dasar Indonesianya gitu. Nah, itu sih salah satu beberapa perjuangannya, Pak Suto. Iya. Mereka renang dari Guangzhou ke Hong Kong biasanya. Nah, iya benar. Oh, Ya. oke. Sebelum saya selesai, sebetulnya kan ada Jiabu, Pak, di rumah di Fujian situ. Iya. Ya, mengapa kok kan tinggal cuma menghubungkan yang di sini sama yang Jiabu di Congkok sana kan? Iya. Dalam penelitian saya menemukan banyak garis yang putus, Pak. Ada beberapa link yang putus. Jadi waktu itu saya riset di bahan-bahan dari Universitas Leiden di Belanda. Ada beberapa kapal yang kesini itu tenggelam di jalan. Dan itu leluhurnya hilang, putus, namanya nggak tercatat. Cuma ada gambarnya, tanda tanya gitu, terus hilang. Nggak ada lagi, habis keturunannya. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi kita perlu melakukan riset dengan cara dibalik. Kita riset dari tempat kedatangan leluhur ini di Indonesia, dia punya anak cucu siapa, dulu dia sampai di Batavia, saya telusuri itu ngkong saya tuh tiket kapal lautnya ada ketemu gitu kan, oh dia penumpang duduk di bangku sekian ada. Dia sebelum sampai di Batavia, dia ke Malaka dulu kapalnya, lalu ke Singapura, ke Thailand, dan sebagainya, itu ada semua. Nah, Itu adanya di mana? jadi kita harus mengumpulkan banyak sumber dan dokumen sih, Pak Sutoyo. Kita perlu cross-check ke Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional, Arsip-arsip Nasional, menelusuri koran-koran Tionghoa zaman dulu, Shinpo, Kengpo, Star Weekly, lalu juga mencari dokumen-dokumen yang hanya dimiliki oleh orang Belanda di Universitas Leiden atau di KITLP. Wow. Nah, Pak Alex sampai ke Belanda. Ya enggak, kita hanya ini aja sih, Oke. korespondensi aja. Oke. Kalau yang Ya. Malaka sampai Congkok, pergi ke Congkok. Itu keliling sana ya. Oke. Ya, cari ke Hong Kong segala. Oke, jadi ada yang putus di. Nah, selama engkong Pak Alex, engkong atau Mak ada di Indonesia ini, ada hubungan sama yang di Fujian apa enggak? Bukan generasi mereka, tapi generasi di atasnya ya. Ya, Tapi mereka ada hubungan setiap surat menyurat atau gimana? ada nggak? surat-suratnya ada, masih ada disimpan itu dokumennya, tapi nggak banyak juga. Karena waktu itu saya sempat tanya proses penerimaan suratnya. Kalau sekarang kita WhatsApp tinggal ting gitu ya. Kalau dia itu bisa 1-2 bulan, kadang 3 bulan. Itu pun kadang nyampe suratnya udah pernah kecemplung air di jalan, itu basah, udah nggak kebaca lagi. Ya. Kan lewat Hong Kong dulu. Ya. Ketika saudara-saudara mendapatkan buku itu, apakah ada yang keberatan dengan isinya, Pak? Mungkin bukan keberatan ya, tapi pertama ya mereka nggak nyangka beneran jadi bukunya. Isinya lengkap. Dari mana sumbernya? Siapa aja yang diwawancarain? Nah, dulu kan waktu dijelaskan di awal mereka nggak mau dengar. Setelah bukunya jadi, baru muncul kekhawatiran. Ini kamu nulis-nulis aib keluarga nggak di sana gitu kan? Pasti ada kan kekhawatiran. Saya bilang, kalau mau jujur ya kita harus tuliskan semua, tapi tentunya bukan untuk menjelek-jelekan leluhur ya. Kita justru menulis dari sisi betapa beratnya perjuangan leluhur kita gitu loh. Kalau kamu malu bahwa leluhur kamu tuh pernah jadi tukang delman gitu misalnya, ya berarti kamu nggak menghargai gitu loh. Kita tulis, kita bukan menghina beliau kan gitu. Seperti itu sih Pak. Anak pungut, anak angkat, apakah dimasukkan dalam silsilah, Pak? Itu saya masukkan. Sepanjang masih bisa ditemui atau ada saksinya, atau memang dia pernah lah ada yang tahu bahwa oh dia memang benar pernah diangkat anak gitu. Kenapa tujuannya? Saya tahu mungkin pertanyaannya seperti ini. Ada beberapa kekhawatiran buku silsilah keluarga besar itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nama saya masuk, saya perlu dapat warisan dari keluarga ini gitu. Ada juga yang seperti itu. Begitu si almarhum meninggal, dia ikutan nangis kan di rumah duka kan, gitu. Ini siapa kita nggak kenal gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi ada yang kayak gitu tujuannya. Kadang saya waktu nelusuri ini juga, wah ini ngkong saya keluarganya anaknya 16. Ya kan, yang satu anaknya 10. Wah, ini gimana? Kita datengin semua 16-16-nya itu harus. Gitu, wajib. Untuk Setio, apakah saya boleh dikasih tahu nama urutan silsilah keluarga Anda? Silakan, Pak. Oh iya, itu dokumennya harus saya buka sih. Saya nggak terlalu hafal sih, Pak.
Nanti mungkin bisa kontak langsung. Tapi itu juga mungkin perlu diperhatikan sih, leluhurnya itu yang Margatio itu dia tibanya di mana. Karena ada beberapa perbedaan seperti Margalim itu setelah saya telusuri saya baru tahu kalau dia tulisannya LIEM itu akan lebih banyak di Jawa Barat. Kalau LIM itu lebih banyak dominan di Jawa Timur, Surabaya dan sebagainya gitu. Kadang memang Mandarinnya sama Lin, tapi penulisan di situnya pengaruh sih. Terutama pada zaman itu, pada saat penulisan kartu undangan pernikahan, pengumuman kematian itu mereka nggak mau salah itu. Sampai diprotes kok, harusnya ada E-nya gitu, LIEM, padahal maknanya sama aja. Iya, iya, iya. Setelah ini riset apa lagi Pak yang akan dilakukan Pak Alex? Waktu itu kan karena tahun 2019 itu bertepatan dengan 80 tahun terbentuknya keluarga besar saya yang dari Engkong. Lalu saya berinisiatif untuk lebih mendekatkan, mengakrabkan kembali anggota keluarga. Semuanya saya ajak untuk menyumbang tulisan berdasarkan pengalaman kolektif mereka tentang kisah-kisah yang pernah mereka alami pada waktu mereka kecil atau muda. Nah, kisah itu saya bukukan menjadi peringatan 80 tahun keluarga besar kami sih. Nah, mengenai riset selanjutnya, saat ini saya sedang menelusuri beberapa tokoh di dalam keluarga besar saya yang ternyata memiliki banyak kisah menarik yang jarang diungkap. Itu juga bisa menjadi buku-buku sendiri. Bagaimana proses menelusuri leluhur di Tiongkok, Pak? Yang pertama-tama itu menghubungi keluarga yang masih kenal dengan garis engkong kita dulu. Kita pertama harus mencari tahu di desa apa, kampung apa, dalam konteks saya di Waan ya, itu perlu cari tahu dulu. Setelah itu datang ke sana, mendatangi tetua desa di sana, nanti akan diajak ke semacam kuil kecil gitu, tempat marganya itu. Di sana nanti ada Sinci dan Cian ya. Di situ kita akan bisa baca ada nama engkong kita tertulis nggak. Nanti dia punya kakek siapa, bapaknya siapa itu akan ketahuan. Nah, nanti dari situ bisa menelusuri lagi dari garis silsilah yang mana, Margatio-nya atau Margalimnya. Seperti tadi saya ceritakan di awal kan, ada 3 sebaran itu. Apakah dari yang keturunan Kaisar Wangti atau dari mana, itu kita bisa lacak lagi. Oke, mungkin kembali ke kuburan tadi. Kalau nggak ada bongpainya, apa yang ditemukan, Pak? Kalau nggak ada bongpainya, pertama kita harus mewawancarai dulu narasumbernya. Karena narasumbernya itu yang paling tahu kan. Tapi kadang kesulitannya narasumbernya ini sudah sepuh. Dia cuma bilang, cari aja tuh, pokoknya di situ ada pohon sengon. Kamu cari di bawah pohon sengon tuh. Pohon sengon ada 5. Di bawahnya ada beberapa gundukan. Ini yang mana ya kan? Lalu kita tanya, cari lagi warga setempat yang biasa bercocok tanam di sana. Pak, permisi di sini biasa. Oh dulu yang kuburan orang Cina itu di sini katanya. Oke, di sini ada 2. Lalu kita coba datangi ke balai desa. Kita tanya, Pak, ada catatan nggak? Oh, coba kamu ke Dinas Pemakaman Umum. Nah, kita telusuri lagi terus sampai akhirnya dapat. Tapi banyak juga yang sudah hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, di dalam buku, saya hanya foto saja satu daerahnya gitu, wilayahnya. Saya tunjukkan bahwa di wilayah ini, di daerah ini, di dalam foto ini, terdapat makam leluhur kita. Saya tidak bisa menuliskan gundukan yang mana gitu. Nggak pakai cara Xiaopui, Pak? Oh iya, ada yang pakai juga, Pak. Tapi mau kita bahas di sini, Pak. Itu panjang nanti ceritanya, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Yeah. Interesting soalnya. Itu saya kalau ajak siswa-siswa angkatan laut itu pasti saya jelaskan teori Xiaopui itu. Iya, iya. Ya seperti tadi kejadian yang tadi Pak ya, itu hionya nggak bisa nyala tuh udah puluhan kali kita coba. Setelah masuk ke dalam altarnya baru bisa gitu. Di Xiaopui juga itu? Ya, Xiaopui. Oh, dia tapi ngomong ada iya juga, gitu. Iya, Xiaopui-nya itu juga kadang dari pihak penyedianya atau penjaga tempatnya bilang ada tanggal-tanggal tertentu memang tidak bisa katanya. Hasilnya pasti enggak. Ternyata hasilnya enggak. Nah, kita disuruh datang lagi minggu depan. Minggu depan itu ya langsung aja dapat gitu. Oh, wow. Saya baru tahu kalau ada tanggal-tanggal. Saya juga baru tahu, Pak. Oke. Dari Pak Thomas Lee, kalau urutan marga ke-1, ke-3, dan lain-lain, itu maksudnya apa ya? Apa seperti kasta di Hindu, atau maksudnya secara jumlah populasi? Silakan. Oh ya, jadi itu
Tergantung sih kita pakai konteks risetnya yang mana ya, Pak Thomas. Itu kalau pakai konteksnya riset dari pemerintah, biasanya mereka menghitung berapa banyak jumlah orang yang bermarga tertentu. Misalnya marganya marga Huang di wilayah di seluruh Tiongkok itu berapa banyak orang marga Huang. Nah, itu dicarilah yang paling banyak siapa lalu diurutkan. Tapi ada juga yang risetnya berdasarkan kedaerahan atau pemakaian nama tersebut. Mereka lalu meriset di daerah mana orang paling banyak menggunakan marga Tan. Oh, ternyata di daerah Hokkien, di Fujian. Nah, di situ akan dituliskan marga ini paling dominan di daerah ini, daerah-daerah ini. Jadi memang tergantung hasil risetnya sih, urutan generasi dan pemakaian nama marga itu. Oke, saya mau tanya yang tadi. Pak Alex punya komunitas orang-orang pencari marga, apa jejak marga, Pak? Kalau marga yang dari tadi kan ngomong, oh ada teman saya, ada teman, kok kelihatannya banyak yang mencari silsilah keluarga ini. Jadi itu biasa ketemunya awalnya waktu sama-sama mencari sih, Pak. Misalnya ketemunya di Perpusnas ya, di arsip-arsip itu pada saat itu, atau kenalan di komunitas Universitas Leiden dan sebagainya, itu kita jadi kenal. Oh, kamu juga lagi cari ya? Oh, saya juga lagi cari nih gitu. Terus kita bikin ya saling sharing lah, ada kesulitannya apa, mungkin datanya ada nggak, bisa dibagikan nggak gitu. Jadi bukan komunitas khusus sih Pak, cuma kenalan-kenalan aja. Dan itu dari multi etnis ya, ada yang mencari silsilah yang di Sumatera, keluarganya, saat ditelusurin sampai ke atas-atas, ada yang di Bali dan sebagainya. Banyak sekali sih, menarik. Kalau yang di Sumatera, Bali itu etnik Tionghoa atau? Bukan. Mereka mencari sesuai kesukuan masing-masing. Oh, wow. Nah, ya. Wow. Jadi memang sudah mulai ada keinginan atau passion yang timbul sih dari generasi muda, tapi nggak banyak. Nah, itu juga dukungannya kurang, mereka bilang. Seringkali ya modal dewe gitu ya, modal sendiri, terus juga cakupannya jadi mau nggak mau terbatas gitu. Nah, ada juga kesulitan yang tadi saya bilang, narasumbernya nggak kompeten. Setelah buku silsilahnya jadi, nggak diakui. Udah capek-capek, ternyata nggak. Itu dia pentingnya melakukan cek dan recheck, setelah juga uji materi ke dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan atau museum. Nah, kalau yang di Sumatera, di Bali itu pernah tanya nggak mereka kehilangan silsilah itu alasan apa, Pak? Kan mereka stay on the same place gitu loh. Ada yang karena bencana alam waktu itu, ya seperti yang di Aceh itu hilang, bukunya cuma ada satu. Karena mereka masih menganut sistem tradisional tulis tangan. Kalau saya memilih untuk menerbitkan, saya tambahkan ISBN. Kalau Pak Sutoyo cari di arsip Perpusnas tuh ada, tinggal ketik ISBN-nya muncul, pengarangnya siapa dan sebagainya. Itu lebih enak sih Pak, dicetak. Tapi ada juga yang memakai manual. Ada juga yang di daerah lain, mereka memang selama ini belum punya. Atau kalaupun punya, terputus karena suatu alasan sejarah yang tidak bisa diungkapkan, seperti perang, atau terjadi tragedi besar di keluarganya, sehingga putus di kakeknya. Dari kakeknya ke atas itu dia nggak tahu. Ternyata dia bisa mengungkap sejarah tragedi kelam tuh di keluarganya setelah dia melakukan proses riset. Oke. Saya baru tahu ini kalau di orang Indonesia, orang Nusantara juga mencari. Oh banyak Pak. Oh banyak. Nah, saya pernah lihat bukunya itu ada yang sangat tua sekali. Dia telusuri sampai kesultanan, dan sampai keratonan dan sebagainya. Oh, oke. Nggak, kalau keraton pasti punya, tapi kalau rakyat biasa gitu pengen mencari itu kan. Nah, ini Pak Sutoyo. Jadi waktu yang tanda petik rakyat biasa itu dia mulai cari, akhirnya ketemu nih, oh dia punya leluhur generasi yang ke-17 masih nyambung, masih kerabat keraton. Dia susun, dia datangilah keratonnya. Nah, keratonnya, oh iya benar, kamu masih kerabat kita, nanti dapat stempel misalnya, atau pengakuan gitu. Tapi ada juga, enggak, nih nggak ada namanya, kamu dapat informasi si A. Si A itu tuh udah pamornya udah dicacat gitu loh, jadi kamu jangan wawancara dia. Nah, ada juga seperti itu. Oke. Wow, interesting. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Mantap Pak Alex, usahanya luar biasa, salut banget, sukses selalu. Terima kasih, sama-sama. Apakah ada lembaga resmi atau semacam perkumpulan marga yang bisa dihubungi di Tiongkok, Pak? Saya pikir sih ada ya, tapi mereka juga bersifat
bukan menginduk, tapi ke masing-masing marga ya. Yang induknya saya belum pernah ketemu sih. Lebih tepatnya saya belum pernah cari. Mungkin aja ada. Terima kasih sharingnya Pak Alex, saya mohon pamit. Oke, ini Pak Muslim mau, silakan Pak Muslim. Ya, selamat malam Pak Stoyo, Pak Alek ya. Selamat Sharing aja nih. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi salam kebajikan. Salam kebajikan ya. Jadi tadi Chung itu cuang ya, cuang kalau nggak salah ya. Cuang ya, betul. Iya, Cang, itu Cang, ya, Tio itu. Cang ya, Tio ya. Iya, Ya, Tio. kalau bahasa Teochew-nya Tio. Kebetulan nenek luar saya marga Tio juga. Itu dari Tioan Cui Boy, Cui Mei, Cui Boy. Itu saya sudah pernah pergi karena silsilahnya saya jelas dan saya ada bekas surat menyurat dari Chungkuo. Saya mencarinya gampang sekali. Kalau yang Lim itu tadi sebagai tambahan ya, karena saya senang melihat Pak Alek menelusuri gini. Kalau yang Lim tadi bilang Surabaya tadi, nah itu coba dia dari suku apa? Yang Lim ada E-nya tadi, Lim tadi. Umumnya kalau di Medan, Lim itu L-I-M, itu kebanyakan orang Hokkien. Nah, kalau yang di Medan. Sedangkan saya kebetulan suku Teochew. Umumnya ditulis Lim, L-I-N, ya, November, 5 Indian November. Tapi kalau Teochew-nya yang asli Tioan, dia ada tambah G, Ling, jadinya Ling dia. Ling, ada tambah G. Nah, Teochew, Tioan umumnya begitu. Sedangkan tadi kan ada menyinggung Lim. Lim kami itu ada 4. Jadi, coba saya bahasa apanya lah ya, bahasa Mandarinnya Lim ya, atau bahasa Teochew-nya. Lim itu ada Ciokko Lim. Ciokko Lim ya. Kebetulan saya Ciokko Lim, jadi batu gendang Ciokko Lim. Ciokwa Lau Lim, itu Lim jalan pangkat gitu ya. Kolau Lim, Tae Lim, jadi ada 4. Kebetulannya buku saya ada. Ya sekedarnya ya, saya ambil sebentar karena dekat ini di perpustakaan saya. Ini perpustakaan nasional ini Pak Alex. Ya, kelihatannya lengkap sekali itu. Kebetulan saya ada ini Limnya nih. Sihe Ciulong Tang. Orang bilang 9 naga itu dari Lim punya itu. Jadi dari Pikan, Lin Chen Ling Lu. Nah, yang 9 anak ini bersebar dia ke seluruh provinsi di China. Di antara satu itulah tadi yang pernah cerita yang semalam itu di yang Hokkien tadi itu di Putian. Nah, dari pecahan sana saya dapat buku inilah ada sebagian itu di Putian. Jadi kakek saya itu juga marga Lim. Maka itu saya bilang bisa sharing nanti kalau kebetulan saya ada orang memegang buku ini dia kebingungan, nggak ngerti bahasa Mandarin, dia mau buang, saya bilang buang ke saya aja. Jadi saya kebetulan ada. Jadi yang saya ngerti itu satu, yang Tio tadi, Chang tadi, Tio juga bahasa Teochew-nya itu ada di Chaoan, tapi di Cui Mei, Cui Bui Gong. Jadi karena memang saya Cui Bui Gong, tapi saya punya nenek luar marga Chang dari Tio juga sebut. Kalau saya kebetulan dari Tioan, yang bisa saya sharing begitu, yang lainnya bagus, saya senang sekali. Nah, umumnya hanya yang di Medan itu, kalau LIN, 5 Indian November, ditambah G lagi, G itu sudah pasti dari Teochew. Teochew pun ada beberapa kabupaten kotanya, ada beberapa. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya sharing. Nah, Oke, silakan dilanjut. Saya perlu belajar banyak nih dari Pak Muslim nih. Senior nih. Bukan. Ya. Oke, terima kasih Pak Alex. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri malam ini. Terima kasih. Ini pengetahuan sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih. Sutoyo, Terima kasih. Teman-teman, terima kasih semua. It's a wonderful Saudara, keluarga, terima knowledge, kasih. wonderful experience. Ya.